Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ya, coba pada saat kampanye, 6.000 SMK itu entah kemana. Janjinya mendirikan mobil nasional. Tidak impor, tidak hutang. Silva kita 6-7 triliun. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini. Semua orang tahu dia suka bohong. Gitu loh. Jadi, ya semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang, pihak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi, dia suka fitnah. Itu loh, makanya ya bagus itu. Disomasi, gitu loh. Kalau tidak minta maaf, berapa kali 24 jam, Mas? Ya ada, nanti Bang Kos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama, ya harus minta maaf, gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan, gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik, makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang berada di tangan polisi. Dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan? Sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di republik di dunia ini. Yang katanya lulusan S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar CS ini adalah merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap Pak Jokowi sebenarnya. Dengan berkedok sebagai seorang peneliti, dia berharap bahwa apa yang dia lakukan tidak bisa dijerat oleh hukum, sebab dia menganggap bahwa yang dilakukan itu adalah kerja-kerja peneliti, yang kerja-kerja seorang akademisi. Dia lupa bahwa begitu banyak bertebaran di media sosial ujaran kebencian yang dia sampaikan melalui video yang beredar. Salah satunya adalah yang saya cuplikan baru-baru ini. Dia berpikir bahwa netizen bisa dikibuli, para pencinta Pak Jokowi bisa dikibuli dengan berlindung di balik bahasa sebagai tim peneliti atau akademisi. Begitupun saya kira pihak kepolisian Republik Indonesia berupaya dia tipu habis-habisan. Jadi sekali-kali dia melakukan serangan yang sangat tajam dan sangat jahat terhadap pihak kepolisian, bahkan berani menyebut nama. Tetapi di sisi lain, dia melakukan puja-puji terhadap kepolisian, terutama terhadap penyidik manakala setiap selesai diperiksa. Sebab hasil pemeriksaan Rismon Sianipar ini jelas ya, yang terpublish itu ada 170 pertanyaan. Buat saya ini membuat dia sulit untuk lepas dari jeratan hukum. Karenanya dia merengek-rengek meminta untuk di SP3-kan sahabat. Tetapi apapun itu, saya kira ada hal yang paling penting kita ketahui, bahwa perilaku Rismon Sianipar ini sangat susah untuk lepas dari jeratan hukum. Sebab para pengamat pun mengumumkakan hal yang sama. Kenapa? Karena terlalu banyak rencana jahat atau niat jahat dalam setiap statementnya. Sekalipun dia selalu merasa sebagai seorang peneliti atau seorang akademisi, tapi itu kan semua hanya gimmick atau hanya semacam alibi untuk mau lepas dari masalah ini. Ini coba kita dengarkan seperti apa pandangan M. Kodari terkait soal Rismon Sianipar dan beberapa tokoh yang lain yang selama ini memang fokus melihat tindak tanduk daripada Rismon Sianipar ini. Berikut cuplikannya. Rismon tiba di Mapolda Metro Jaya didampingi penasihat hukum, tim pembela ulama dan aktivis Ahmad Khozinuddin. Rismon menyatakan tidak akan pernah mundur satu langkah pun terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut Rismon, peneliti mempunyai hak asasi manusia, sehingga punya kebebasan untuk meneliti apapun, termasuk keaslian ijazah. Ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi. Ya kan? Kita harus di republik kita yang besar ini harus menjamin kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi sebelum masuk? Ya. Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi White Paper ini Yang mau protes, protesnya apa?
Ya mau protesnya protes lewat dong, buku dong. Pakai dalil ilmiah enggak Nanti kan ada. 27 Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, protesnya harus ilmiah. beradab. Secara substansi, Dr. Ismon Hasyiholan Sianipar telah menjelaskan secara argumentatif dengan dalil-dalil ilmiah sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik. Dan Dr. Ismon Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media dalam sebuah keterangan kepada penyidik. Dr. Ismon Hasyiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan. Tidak pernah ada suatu laporan polisi yang tidak ada objek terlapornya. Kemudian diproses. Ada unsur apa ini? Ini yang jadi pertanyaan saya. Dan ini akhirnya yang bermuara dari laporan polisi Joko Widodo itu, jadi akhirnya banyak rekan-rekan kami, apakah dia sebagai intelektual, peneliti, kemudian sebagai aktivis, pengacara pun sekalian, ya, yang jelas dilindungi oleh undang-undang advokasi, undang-undang advokat maksud saya, juga dilibatkan sini. Ada 2 orang itu ada 3 malah, Saudara Kurnia, Damai Herul Lubis, dan satu lagi Rijal Fadila juga sebetulnya seorang pengacara juga. Itu kan nggak benar itu. Jadi kasus ini mengalir kemana-mana, menjereng siapa saja seperti pukat harimau gitu kan, menjaring siapa aja yang dapat, yang kena ditangkap. Dan ini jelas suatu pelanggaran hukum yang jadi presiden buruk buat rejim ini. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi, ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu, kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap. Ya, gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Iya, iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Lah, inisial aja, inisial. Kalau menurut orang-orang yang nggak makan kelihatan tremor. Mas Kodari juga merasakan memang ada grand design ini tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Kalau saya lihat begini, memang ada figur-figur yang unik ya, seperti Pak Roy Suryo misalnya ya, maupun pendukung-pendukungnya. Itu pertama ada figur semacam itu. Yang gini, kalau bicara Pak Roy kan isu-isu yang pro kontra itu kan bukan sekali ini saja. Sebelumnya juga sudah ada beberapa. Itu satu. Yang kedua, memang ada kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang ya katakanlah suka atau tidak suka dengan Pak Jokowi gitu. Sehingga mereka sudah punya sikap-sikap politik tertentu yang kalau melihat suatu fenomena atau suatu persoalan yang lebih dominan itu adalah soal suka tidak sukanya. Kalau saya pribadi misalnya begini, Pak Jokowi itu kan menggunakan ijazah itu sudah beberapa kali untuk proses pencalonan. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali tingkat nasional. Ya kalau memang ada masalah, menurut saya sih harusnya udah dari dulu-dulu gitu loh. Itu sudah kena anulir Pak Jokowi. Itu kan kita harus ingat juga kasus-kasus calon bupati, wali kota, gubernur. Kalau ijazahnya palsu kan ketahuan itu biasanya itu kan, akhirnya kan dianulir kan. Ini kan nggak dianulir. Yang kedua, ini yang sederhana aja ya, pakai logika. Institusinya ini Universitas Gadjah Mada gitu loh. Bukan universitas nggak jelas di antah berantah. Rasa-rasanya nggak mungkin ada ijazah palsu keluar dari UGM, itu nggak mungkin. Apalagi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kan bertahun-tahun kuliah. Ada teman kuliahnya, ada mungkin rumah kosnya, ada warteg langganannya, ada tempat fotokopi langganannya, dan seterusnya. Jadi sebetulnya agak naif untuk mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Terus kenapa dong muncul? Jadi bukan hanya karena identik lalu asli, itu jauh sekali ya. Uji keidentikan tidak menjawab keaslian dari sebuah dokumen. Harus lebih dalam lagi ke ranah ilmu bahan. Apakah kertas yang digunakan pada ijazah maupun lembar skripsi Pak Jokowi itu berasal dari kertas tahun 1980-an? Bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana.
Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia Dan harus, sudah dilakukan seperti ya itu dia Henta? harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu, karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Ia menjual kebohongan dengan label penelitian, padahal isinya hanyalah ampas narasi fitnah, sahabat. Dan itu yang selama ini digaungkan oleh para kucuk pemburu ijazah Pak Jokowi ini. Bayangkan kalau dia sok-sokan mengaku sebagai peneliti, tetapi metodologi yang dipakai sama sekali bukan metodologi ilmiah, tetapi satu metodologi yang kalau kita melihat secara detail lebih pada metode adu domba dan provokasi murahan. Itu yang tampak ke permukaan. Oleh karenanya saya sepakat bahwa jargon-jargon akademisi yang selalu dia sematkan terhadap dirinya, sesungguhnya di dalamnya itu terselip manipulasi data sambil melakukan pemelintiran logika dan terus melakukan framing ke publik seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu saya kira ini layak disebut sebagai pengetahuan oplosannya. Jadi yang namanya oplosan itu bercampur aduk di dalamnya. Ada hasutan politik yang hanya melahirkan kebingungan dan perpecahan. Dan itu yang terjadi hari ini. Bahkan kalau saya melihatnya lebih ekstrim lagi, ini adalah merupakan industri kebencian yang dibaluri dengan bahasa penelitian sehingga kedengarannya sahih, padahal ini adalah bentuk kejahatan yang nyata dilakukan oleh orang berkedok akademisi. Atau lebih lazimnya orang menyebut bahwa ini adalah merupakan propaganda yang berlaga akademis. Nah, itulah yang mereka perang-perangkan selama ini, sahabat. Oleh karena itu publik tidak boleh terkecoh. Apa yang dimainkan Rismon CS ini hanyalah drama intelektual belaka yang tujuannya jelas melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi resmi seperti polisi, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin ataupun para tokoh seperti yang dilakukan terhadap Pak Jokowi. Bayangkan mereka semua dengan congornya tak satu pun memberikan penghargaan terhadap penyebutan nama Pak Jokowi. Seperti Rismo misalnya yang hanya bilang Jokowi, lalu ada Hosinudi yang hanya mengatakan saudara Jokowi. Semua seperti itu. Roy Suryo, belum lagi si perempuan kucluk itu si Tipu. Semua jurusnya sama. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, pada sisi ini memang betul-betul kita penting untuk senantiasa melakukan pelurusan terhadap setiap narasi yang mereka seburkan ke publik. Karena ini tidak saja soal Pak Jokowi. Sekali lagi ini bukan soal Pak Jokowi, tapi ini soal keselamatan bangsa dan negara kita, soal keselamatan para generasi muda kita. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.